Allahumma ftahna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu mahallul munajati wa ma'danul mu'afati. Ya. Karena sembahyang itu adalah tempat untuk bermunajat. Di sembahyang yang zahir itu ada perkataan-perkataan yang datang dari hamba menyatakan kehambaan. Maka karena itu bercerita itu pelan dia. Karena tadaruk, karena melemah, karena menghinakan diri, karena menunjukkan diri itu berada di hadapan Tuhan yang mulia. Berkata-kata dengan Tuhannya dalam keadaan pelan itu seakan-akan mengadukan hal, memohon, ataupun yang datang dari Allah terjahir pada lisan hamba sebagai menganugerahkan karunia-Nya. Nah, itu namanya munajat. Ini memuji-muji, ya, menyanjung tentang kebesaran Tuhan. Itu namanya munajat. Kita contohkan. Inna sholati, munajat ya. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan nusukku, ibadat yang bukan sholat, baik itu ibadat sunat, haji, umrah, kurban, segala macam. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah kepunyaan milik Allah pengatur sekalian alam. Ini munajat kelompoknya. Maka berbeda antara munajat dengan doa. Dia menyatakan perihal kehambaannya di hadapan Tuhan, perihal tentang ibadatnya di hadapan Tuhan, bahwasanya dirinya, ibadatnya semuanya adalah milik Allah. Itu munajat. Kemudian la syarika lahu, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, kan? Tidak ada yang menyekutui Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang menyekutui Tuhan. Tidak ada yang menyekutui baginya, bagi Allah. Wa bidzalika, dan dengan sebab demikian itu, umirtu, aku disuruh untuk mengesahkan Allah, untuk bertuhan kepada Allah. Wa ana, dan aku, hai Tuhan, minal muslimin, dari orang Islam yang menyerahkan diriku zahir dan batin. Itu contoh munajat. Begitu juga Bismillahirrahmanirrahim, munajat. Dengan nama Allah yang pemurah, yang pengasih lagi penyayang. Munajat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian itu adalah kepunyaan Allah, Tuhan pengatur sekalian alam. Munajat. Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhan pengatur alam itu bersifat pemurah, lagi bersifat penyayang kepada hamba-Nya yang mukmin. Dan Tuhan yang mengatur sekalian alam itu Maliki Yaumiddin. Dia nanti yang menjadi raja, yang menguasai
yang memiliki pada hari pembalasan di hari kiamat. Oleh karena itu ya Allah, masih munajat juga, Iyyaka na'budu, akan Engkau saja kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan akan Engkau saja kami mohon pertolongan. Ini munajat semua. Ini di sholat baru masuk doa, ihdinas siratal mustaqim. Itu doa, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Doa. Penjelasan tentang mustaqim ini, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang sudah Engkau beri nikmat ke atas mereka, para nabiyin, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Bukan pula ya Allah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, bukan jalan yang Engkau murkai, alaihim, atas mereka. Siapa? Orang Yahudi, Nasrani, orang zalim, orang fasik, orang munafik, dan sebagainya. Ini murkai. Waladhdallin, dan bukan pula jalan yang sesat. Jadi kalau dikaji dengan kelompok, dua kelompok, maghdub satu, dhal satu. Maghdub Yahudi, Yahudi. Dhalin sesat, Nasrani. Itu induknya. Induknya maghdub Yahudi yang dimurkai Allah. Inilah doa, semoga dia selamat. Ini diucapkan setiap hari bagi orang yang panas, seakan-akan bahasa yang diucapkan itu adalah pernyataan kalam Allah yang terucap pada lisan hamba, sebagai itulah yang bakal dijanjikan oleh Allah kepada hamba yang sholat, yang sebenar-benar sholat. Bukan hanya sekedar sholat dikerjakan oleh badan jasmani saja, tapi penghayatan tentang sholat ini, penghayatan pemakai kehambaan, dan penghayatan berhadap pada hak ketuhanan. Zaman sholat, sebab tujuan sholat itu adalah aqimus sholata lidzikri, tegakkan sholat itu untuk mengingat aku, bukan mengingat sesuatu yang bukan dari aku. Itu namanya itu tadi munajat. Wa ma'danul mu'afati, waduh, dan juga tempat untuk berikhlas-ikhlasan. Segala kesalahan hamba waktu itu sudah dihapuskan oleh Allah, dan segala amal hamba yang dilakukan oleh hamba itu dibuat oleh Allah hatinya sangat ikhlas, karena memandang sholat yang dikerjakannya itu datangnya dari Allah semata-mata, bukan dari hamba. Hamba hanya menerima karunia dibuat oleh Allah bahwa dia itu sedang mengerjakan sholat. Inilah yang dikehendaki dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kujadikan jin dan manusia melainkan kujadikan dia manusia ini adalah liya'budun, supaya mereka itu menyembahku, supaya mereka itu menjadi hambaku. Kalau dikatakan hamba itu menyembah Tuhan, di mana datang dan hamba? Allah yang membuat badan hamba itu adalah menyembahnya,
Karena sebagai karunia dari Allah, hamba ini dijadikan orang yang patuh mematuhi syariat dan dijadikan di batin dia sebagai hamba Allah. Kalau orang mau menghayati, karena kata-kata abdun itu abada fi'ilnya artinya menyembah. Kalau masdarnya itu artinya hamba. Kita gabungkan aja dua-dua. Waktu dia menyembah Allah, di situ dia menjadi hamba dengan sebenarnya. Nah, artinya hak kehambaan itu dipakai waktu dalam sholat itu. Innaka kadihun ila rabbika kadaham famulaqihi. Sesungguhnya engkau berjuang keras untuk menemui Tuhanku. Pasti engkau akan jumpai Tuhanmu. Ya, di sini perjuangan yang lama supaya dia bertemu dengan Tuhan. Di mana di antaranya? Ya di sholat yang wajib, yang sunat, dan di amalan-amalan lain. Itu jumpanya. Dan juga di situ adalah mukhatabah asrar. Allah berkhitab kepada hamba tentang rahasia ketuhanannya yang dipahami oleh hamba. Siapa Tuhan, siapa hamba. Waktu membaca itu khitab siapa? Perkataan yang dibaca oleh hamba itu perkataan siapa? Allah tujukan perkataan itu kepada orang yang sholat. Namanya khitab. Ini khitab siapa? Hamba atau khitab Tuhan? Nampak rahasia itu. Memang pada zahirnya hamba yang melaksanakan sholat, tapi pada hakikatnya Allah sendiri yang mengkhitab kepada hamba sebagai tempat menerima karunia anugerah. Itu maka dikatakan ma'danil mu'afati, tempat bermaaf-maafan. Segala kesalahan hamba itu ditutupi oleh Allah. Tapi betul-betul salat. Tatkala khalis, tatkala sudah dapat terlaksana dengan ikhlas, tidak ada hamba itu melakukan apapun melainkan hanya menerima datang dari Allah. Segala azkar, segala zikir-zikir yang ada di dalam sholat, subhanallah, subhanallahil a'la, dan segala macam, ikhlas dia bagi Tuhan. Ini kan bagi Tuhan, milik Tuhan itu zikir. Siapa Tuhan? Malikul Jabbar. Allah yang menguasai hamba, menguasai langit dan bumi, dan Allah itu tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Namanya Jabbar, pemaksa hati aslinya. Tak bisa hamba melawan takdir Tuhan. Itu maka Jabariyah itu terpaksa. Tapi ini Jabbar itu nama Allah yang di sini. Dan menghilangkan segala kekeruhan kauniyah, kekeruhan hati yang ada, tergambar segala alam, bersih, tak ada lagi di waktu sholat. Kerjaan dunia, benda dunia, segala macam yang namanya dunia, namanya kauniyah, udah bersih. Keruh gak ada lagi. Itulah yang antaramu dan antara Tuhanmu, hingga khalis, hingga bersih hatimu dan sirmu,
ruhmu, hati dan ruh. Perjalanan batin ya. Maka khalis pada ketika itu syuhudnya, tatkala itu bersih pandangannya, persaksiannya kepada Tuhan kembali untuk menampakkan yang pernah diterima oleh zaman ruh dulu, alastu birabbikum. Dan hapus zatmu akan wujudnya, mana dirimu, aku badanku memang sholat, tapi aku nggak merasa berwujud lagi di waktu sholat itu. Adalah wujud badanku ini saripati tanah yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia, dan di manusia ini Allah letakkan kejahiran agamanya. Aku nggak ada lagi di situ. Aku sudah keluar, aku sudah tidak ikut melihat mata, aku sudah tidak ikut tahu, aku sudah merasa mati, aku nggak ada di ruangan sholatku, dan aku nggak ada di alam dunia. Yang ada Allah dan kejahiran hak ketuhanannya saja. Namanya khalis. Itulah amal ikhlas. Bisa macam ini, baru terima. Orang 4 rakaat menempanya ini, awak baru 3 menit dah ngawur keliling dunia. Mana mendapat? Maka orang tuh beramal itu berjam-jam, bukan soal banyak amalnya, melatih hati supaya tetap dengan Tuhan. Makin banyak dia beramal supaya makin tetap batinnya dengan Tuhan. Coba bayangkan sholat tasbih itu 55 menit baru siap. Berarti 55 menit itu melatih dirinya supaya jangan lepas dengan Tuhan. Itu amalan tiap malam. Maka pandangan batin mereka itu tajam-tajam. Dan kedudukan batin mereka itu kuat. Karena terlatih sekian tahun. Saya kembali teringat ya kisah lama. Ada seseorang yang kita belajar, asal belajar suruh dulu, nggak bisa. Jadi dia naik sepeda, kawan tuh berjalan naik kereta, naik sepeda, dia pelan-pelan di belakang, sudah jauh, mutar dia balik. Assalamualaikum. Kenapa? Ini saya masuk dulu cerita. Apa halnya? Saya mau bertanya, saya kok nggak dapat Pak ya? Orang-orang tuh bisa dapat semua, saya kenapa nggak dapat? Temenunglah saya waktu itu, temenung, mohon kepada Allah. Adalah isyarat di hati, menugaskan dia ini sebagai amalan sunat tapi rutin, jangan putus. Bapak mau saya tunjukkan amalan berat. Apa dia itu Pak? Salat tasbih atau zikir dari maghrib sampai isya. Nanti saya kasih itu fotokopi tasbihnya, pelajarannya. Mau dia amalkannya lah sesudah sholat maghrib di masjid raya. Kan banyak lekok-lekok di masjid raya itu yang marah ke kuburan tuh gelap. Di situ menghabiskan waktu dia menunggu isya. Berapa lama dia sholat tasbih? 3 tahun nggak pernah putus satu kali. 3 tahun ya? 3 tahun. Berapa lama Bapak ngamalkan tasbih? Saya coba 3 tahun nggak pernah pergi satu kali. Yang udah nggak setelan lagi, pakaian siang malam. Ini beramal nggak pernah, datang pun jarang, pengen coba dapat. Kesungguhan hati. Apa yang tidak diberikan sama Allah rezeki sama dia?
Oh, dunia pun ngikutin. Dunia pun datang ikut. Mobil punya. Oh, sekarang Iya. Kereta yang besar tuh anaknya dibelikan. Ocok ya. Iya. Ya kan. Tukang ikan. Kan? Kemudian datang nanti orang-orang lain dari mana nggak kenal. Pak Uco, ini tolongkan ya, jualkan ikan saya. Dia pun nggak kenal. Nanti Pak Uco catat mana yang laku, harga dari saya sekian. Nah, itu terserah Pak Uco mengambil ujungnya berapa. Nah, nanti sudah itu masukkan balik kalau misalnya ikan nggak habis. Dia tidak kenal tapi rezeki datang dari orang-orang lain minta jualkan ikan. Dia nggak berapa, tambah sedikit ya, ambil. Nggak pernah dia itu apa-apa. Orang rezeki dari Allah dengan dia. Rezeki datang. Begitulah pula. Tapi ujiannya 3 tahun dulu. Tapi 3 tahun. Hah? Istiqomah betul-betul. Jadi. Sebulan itu. Ya itu contoh. Memang kalau kita tidak menyungguhi jalan tuh, kuatkan. Insya Allah dapat. Kita teruskan ya. Maka apabila tiada mendapat orang yang sembahyang itu di dalamnya rasa kesedapan, rahasia kedekatan kurbun, rahasia kedekatan hati kepada Tuhan tak dapat, maka menunjukkan ia orang itu dalam sholatnya atas jauhnya daripada Tuhan. Sholat kau, sholat, mana Tuhannya? Nggak ada, kau jauh dari Tuhan. Falam yazdad, kata Nabi, illa bu'adan. Tidak ada bertambah dalam sholatnya, melainkan cuma jauh hatinya kepada Tuhan. Jauh. Bu'adan. Falam yazdad, maka tidak ada bertambah kebaikan dalam sholatnya itu, illa bu'adan, melainkan cuma jauh hati aja. Kenapa? Perjalanannya nggak disungguhi. Tattasi'u fiha mayadidul asrari wa tasruqu fiha sawariqul anwari. Luas di dalamnya, di dalam sholat itu segala lapangan rahasia ketuhanan. Maidan itu lapangan. Dan terang benderang di dalam sholat itu segala benderang, segala nur. Yakni luas di dalam sembahyang itu segala rahasia. Artinya dapat memahami rahasia ketuhanan itu tak ada lagi rahasia, terbuka. Kenapa maka terbuka semua nampak? Karena jauhnya daripada yang mewajibkan mengurangkan. Karena batinnya itu sudah lepas daripada yang mengurangkan nilai sembahyang. Yang mencacatkan sholat nggak ada, yang mengurangkan mutu sembahyang nggak ada. Itu maka semakin luas. Semakin kita nggak ada dalam sholat, maka semakin nyata Allah Ta'ala itu. Mudah saja mahamnya. Semakin kita nggak berwujud dalam dunia ini, Allah menyatakan wujudnya pada alam dunia. Semakin kita tidak berbuat, Allah nampakkan yang berbuat badan kita, berbuat, bekerja, sholat itu adalah amal Allah. Semakin aku nggak melihat ikut-ikut mataku lagi, semakin nampak terang di batinku bahwa yang melihat itu sebenarnya kejairan sifat basar. Begitu seterusnya. Nah, karena orang sambil mengambil hak Tuhan ini, maka gelap dia. Atau berhadap kepada yang mengurangkan. Mana mengurangkan? Tidak ikhlas, minta pahala, saya masuk surga, cari nama. Wah, yang kayak gini ada gharat namanya. Gharat, ada tujuan yang bukan Allah.
Dan dari karena berbanyak-banyak barang yang di dalamnya daripada tilawah dan zikir. Semakin dia banyak membaca, bukan dia yang membaca. Faiza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Maka apabila kami membacanya, kata Allah, fattabi', lidahmu hanya ngikut aja. Ngikut bacaan yang kugerakkan pada lidahmu itu, supaya kau pahami apa ceritaku di dalam sholat. Cuman sayang kekurangan kita, ilmu ma'rifat kurang. Yang kedua nggak ngerti arti ucapan sholat. Maaf tapi jangan tersinggung. Kebanyakan kita di kampung nih, asal pandai baca Quran, asal pandai baca doa, asal bisa jadi imam, selesai. Mengaji nggak mau lagi dia, nggak mau. Dianggap sholatnya udah sempurna. Merasa cukup dengan itu, padahal banyak kali yang masih tadi. Tak mau dia ajak ngaji pun tak mau dia. Aku yang ini aja lah katanya. Ya udah. Dan murad dan yang dimaksud daripada asrar rahasia-rahasia itu yaitu daqaiqu ulumin dan daqaiqu ma'arifin, kehalusan-kehalusan ilmu. Halus sekali ilmunya, tapi paham ngerti dia. Dan kehalusan-kehalusan ma'rifat. Sikit saja salah dia tahu, ini bukan aku, ini udah aku campur ini. Aku udah, ini syirik ini. Tahu dia. Itu siapa yang ngajari? Allah sendiri. Itulah dalam sembahyang itu. Semakin nyata, semakin terang, semakin jelas. Maka didapatlah oleh orang yang sembahyang itu di dalam tiap-tiap surat yang dibaca dan di dalam tiap-tiap ayat yang dibaca, dalam tiap-tiap huruf ada maknanya yang terkhusus tersembunyi. Dan lagi akan datang demikian itu baginya dengan datang segala waktu atas kadar limpahan, atas kadar seukuran limpahan karunia Tuhan, dan kasat ada kasat niat hatinya dan himmah kesungguhan hatinya. Maka karena itu jangan rendah himmah kita. Aku sholat nih macam mana aku dapatkan Tuhanku, bukan hanya sekedar kerja. Macam mana waktu sholat ini aku bisa berhadap pada Tuhanku, itu himmah. Nah itu niat kita kasat. Makin bersih, makin bagus. Dan benderang, terang benderang di dalamnya, di dalam sholat itu segala benderang nur-nur. Anwar bahasa Arabnya ya, nur-nur. Maka adalah hatimu itu nur atas nur. Nurun ala nur. Artinya kau sampai kepada Allah yang mengatasi segala nur. Jangan terhenti di nur, tapi kau di atas segala nur. Ya di mana? Allah. Wah, ya. Dan sembahyang itu adalah menjadi sebab datangnya ma'arif, segala ma'arifat, segala pengenalan kepada Tuhan. Di mana kau kenal ini? Ya di dalam sholat lah. Dan ulum segala ilmu didatangkan oleh Allah di dalam sholat. Dan paham, ngerti daripada Tuhan Allamul Ghuyub, Tuhan yang mengajari segala yang gaib. Maka yaitu induk, ibu, pokok, pangkal segala ibadat. Kalau sudah kita kenal Allah, itu pangkal induk daripada segala ibadat.
dan kepala segala kebajikan. Kalau udah kita kenal Allah, itulah induk daripada segala kebaikan yang kita amalkan. Kenapa? Karena memandang kepada sumber pertama. Ini sholat bersumber dari Allah, terjadi pada lidahku, pada badan-badanku. Kita pandang, itu induk. Jangan sholat itu datang dari aku. Apalagi ditujukan mencari balas di akhirat. Pandang aja sumber pertamanya. Kemampuan berbuat, kemampuan membaca, melihat, tahu, mendengar, bahkan berwujud badan, wujud alam. Itu sumbernya daripada wujud Allah. Udah selesai. Cuma memandang, membiasakan ini aja yang agak payah. Sekali lagi ya. Dan tersebut dalam hadis, barang siapa banyak sembahyangnya pada malam, niscaya baik muka wajahnya pada siang. Sinaran berhadap pada Allah yang bersinar. Dan kata Abu Talib Al-Makki radhiyallahu an, bermula tersebut dalam suatu khabar hadis, bahwasanya orang yang mukmin apabila mengambil air wudhu, maka jauhlah daripadanya segala syaitan dalam segala pihak bumi. Macam mana wudhunya itu ya? Yang mewudhukan dia itu Allah. Paham kan cerita ini? Bukan aku berwudhu. Maka kena sunat baca Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Itu waktu mau ngambil air. Ngambil air. Tatkala membasuh tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Dan aku minta di tangan ini nasib untung dan berkat. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Waktu membasuh tangan kiri, dan aku berlindung daripadamu dari kebinasaan dan celaka. Baru wajah, baru kumur-kumur. Ini ala tilawati kitabika wa zikrika wa sabbitni bil qawli sabiti fil hayati dunya wal akhirah. Ada semua bacaan. Cuman enggak hafal, tulis besar, tempelkan di dinding. Di hadapan awak berwudhu, lama-lama hafal sendiri dia. Artinya aja Pak? Enggak apa-apa. Pokoknya kita kerjakan itu paham tujuannya itu. Kita haruskan ya. Nah, mana lagi? Bagi orang yang bersegera bagi masuk atas hadir kepada Tuhan Malikul Jabbar, maka apabila takbir ia, maka apa ini? Takbir, maka dirunding. Tahu dirunding? Iblis tuh bercakap mulai sama awak. Berunding. Tahu berunding? Berunding itu bahasa Melayu. Iblis mulai merunding. Tahu merunding? Di dalam hati itu dicakapinya awak. Mulai awak sholat saya lah dia. Masuklah dia. Dirunding oleh iblis, dicakapinya awak dalam sholat tadi. Awak sauti pula ceritanya itu. Wah, panjang lah itu. Alah. Baru takbir. Dan
dihadirkan ya Tuhannya dengan mukanya, maksudnya dihadapkan wajahnya ke arah kiblat atas hadirat Tuhan Malikil Jabar. Nah, jadi walaupun ya ini nggak lompat ya, dengan mukanya, maka firman Tuhannya, telah benarlah engkau seperti yang kau kata. Kalau misalnya kita mengatakan Allah Akbar, hati kita membesarkan Allah. Allah bilang waktu itu, engkau dalam ucapan takbirmu benar, dan bercahaya di dalam hatinya nur, maka terbukalah baginya dengan cahaya tadi alam malakut. Tapi sebaliknya, dan orang yang ghafil, orang yang lalai hatinya, tak berada kepada Tuhan, yang jahil tak mengerti tentang Tuhan itu, apabila berdiri kepada wudhu, maka meliarkan akan dia oleh segala syaitan, seperti segala lalat atas berkumpul pada setitik madu. Bawa kerumun di orang sholat tadi, di mana aja setan berkeliling. Sama orang hatinya nggak ingat sama Allah. Ini akan datang, saya jelaskan lagi 4 baris dari bawah sambungannya ya. Berapa tuh? Halaman 76 tentang sholat ya.